Bayangkan kalau selama ini kita salah paham soal cara kerja rezeki. Banyak dari kita diajarkan kalau ingin kaya harus bekerja keras lalu menabung, atau merasa berdosa kalau pakai uang untuk kesenangan pribadi karena takut disebut egois dan pemborosan. Padahal sebenarnya ada satu prinsip psikologis yang sangat mendasar. Dunia luar itu hanyalah cermin dari apa yang kita rasakan di dalam. Saat kita terus-menerus menahan diri dari hal yang kita cintai, secara tidak sadar kita sedang mengirim pesan ke diri sendiri bahwa kita tidak layak atau sedang berada dalam kondisi serba kekurangan. Memanjakan diri sendiri bukan berarti boros tanpa rencana, melainkan cara untuk mengkalibrasi ulang perasaan kita. Ketika kamu berani membeli sepatu atau jam tangan berkualitas yang memang kamu incar, atau makan di restoran favorit tanpa merasa bersalah, kamu sebenarnya sedang melatih mentalitas kelimpahan. Kamu sedang membuktikan pada diri sendiri bahwa aku cukup dan aku layak mendapatkan yang terbaik. Perasaan puas dan bahagia inilah yang menjadi magnet alami, karena pikiran yang tenang dan penuh syukur akan jauh lebih tajam dalam melihat peluang bisnis atau ide kreatif. Kesenangan yang kamu berikan pada diri sendiri, itu fungsinya mirip seperti bahan bakar kualitas tinggi untuk sebuah mesin. Saat kamu pergi ke tempat yang menyenangkan atau sekadar merawat diri dengan baik, level energi kamu naik. Orang-orang di sekitar akan merasakan aura yang berbeda. Kamu jadi lebih percaya diri, lebih positif, dan lebih dihargai. Di titik inilah keberuntungan mulai terasa seperti sering datang bertubi-tubi. Padahal sebenarnya, kamu hanya sedang berada di frekuensi yang tepat untuk menerima hal-hal besar yang selama ini terhambat oleh rasa rendah diri. Menariknya, semakin kamu selesai, dalam tanda kutip, dengan urusan mencintai diri sendiri, kamu justru akan bertransformasi menjadi sosok yang paling dermawan. Kenapa? Karena kamu memberi dari cangkir yang penuh, bukan cangkir yang kosong. Kamu tidak lagi memberi karena merasa wajib atau ingin dipuji, tapi karena kamu merasa punya lebih dari cukup. Memberi pun jadi terasa ringan, karena kamu tahu dan sangat paham kalau sumber rezekimu tidak akan pernah kering, selama kamu menjaga perasaan berkelimpahan itu tetap menyala di dalam hati. Logikanya simpel saja. Bagaimana mungkin kamu bisa meyakinkan dunia untuk memberikan kekayaan besar kalau kamu sendiri masih memperlakukan dirimu seperti orang yang serba kekurangan? Setiap kali kamu memberikan yang terbaik untuk dirimu, kamu sedang membangun pondasi mental seorang pemenang. Dunia tidak merespons apa yang kamu butuhkan, tapi dunia merespons siapa dirimu. Saat kamu sudah merasa kaya di dalam, maka kenyataan fisik tidak punya pilihan lain selain menyesuaikan diri dengan apa yang kamu rasakan tersebut. Jadi, jangan kaget kalau setelah kamu mulai memprioritaskan kebahagiaanmu, tiba-tiba saldo rekening atau peluang besar datang dengan cara yang tidak masuk akal. Ini sebenarnya bukan keajaiban mistis, melainkan murni aturan main kehidupan. Kekayaan itu bukan sesuatu yang dikejar dengan rasa stres, tapi sesuatu yang mengalir otomatis secara alami saat kamu menghargai dirimu sendiri. Kamu tidak sedang menunggu kaya untuk jadi bahagia, kamu harus merasa berharga dan bahagia lebih dulu agar kekayaan itu tahu kemana ia harus pulang. Dan jangan lupa sobat, selalu berterima kasihlah terhadap dirimu sendiri.